empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, oh, oh. Weh, langsung diangkat guys. Yes. Ternyata dari Harvey Lee, dari NLE Project mengabarkan bahwa ada telur salva yang menetas hari ini. Dan nggak pakai lama, nggak pakai pikir panjang, kita langsung meluncur gas ke markas NLE Project. Buat teman-teman yang pengen lihat keseruan, keasikan kita mengganggu dan merusak kandang NLE, kita langsung ke video selanjutnya di NLE Project. Cakibrot. Jadi kondisi bentar lagi mau lepas, cuma kayaknya kalau dari tanggalnya sih masih Desember paling. Ini Nah, juga ini penyok-penyok sih, ini kalau dari tanggal sih masih Februari. Tapi selama biasa kondisi kayak gini ya, selama nggak busuk aku biarin. jadi penyok pun nggak masalah ya? Pernah ada yang lepas? Pernah Normal. atas normal. Jadi selama nggak ada pembusukan nggak masalah. Coba aja dipetasin. Jadi kondisinya kayak gini aman sih ya. Dan berarti. tekstur pun tetap telur yang ada bisa dipencet, bukan yang sampai jadi kayak batu punya. Kalau jadi kayak batu, obvious itu sudah isinya sudah keras semua. Ini sulfur. Kalau ini campur Jawa Sumbawa. Ini black. Black. Telurnya sih bagus. Nah ini kalau telur bagus kelihatan banget Iya. bentuknya bersih. Ini black perkiraan berarti Sama seperti sulfur Februarian. Saya bulan Oke. 7. aku penasaran blacknya nanti kalau Nah, ini keluar. demo sudah metas. Nah, kalau yang di sini T plus sama Jawa, jadi otomatis Jawa head T plus. Nah, ini sudah mulai mereka nyopek sendiri telurnya. Oke. Thank you. Itu ya, jadi mereka nyobek sendiri itu kayak gitu. Yes, jadi kelihatan bedanya telur yang disobek Disobek sama orang. Ini mereka benar-benar nyobek sendiri. Dan biasa kalau kayak gini, saranku sih nggak usah diganggu-ganggu, biarin aja. Maksudnya nggak perlu dirobek, dilebarin atau apa. Jadi terserah dia keluar-keluar sendiri ya. Yes. Kalau sudah robek panjang-panjang gini, aman, hidup pasti isinya. Dan telurnya pasti terserap. Nggak kayak yang itu ya, yang biasa disobek orang terus kan kuningnya masih. Nah, iya. Ini kayak
Nah ini kelihatan dia lidahnya tadi keluar. Saya kesiapan mereka untuk keluar sendiri aku nggak tahu, antara literally mental atau ya itu karena faktor mereka merasa kondisinya belum siap, mungkin kuning telur belum terserap atau apa, jadi mereka nggak memutuskan untuk nggak keluar. Karena ada yang video orang kayak gini terus diunyil-unyil bawahnya atau apa langsung mencolot keluar. Dulu sih pernah nyoba, nggak berlaku di Solo. Ini aku sengaja pisahin soalnya kayak biasa kan satu-satu, paling 1, 2, 1, 2. Nah itu aku masih gampang datanya. Ini hampir bersamaan semua. Kemarin lusa cuma 1, terus kemarin langsung 1, 2, 3, 4, 5 ini langsung sudah sobek semua. Terus ini hari ini langsung nambah 3. Ini sudah keluar. Oke. Jadi bayangin ukuran telurnya seberapa, biawaknya seberapa. Nah kalau dipisah gini bisa tahu dia ini nomor telur keberapa. Oke. Dipisahin. Berarti langsung itu ya, Ve ya? Maksudnya dia kayak ari-arinya itu benar-benar nggak ada ya? Dilihat. Kayak Nah keserap. ini nomor 4 harusnya ini paling pertama sobek, tapi dia masih sangat betah. Ini dibiarkan aja nanti keluar dengan sendirinya. Jadi emang aku sengaja anti kayak buru-buru nyoba, ya emang penasaran sih, tapi ya daripada hari-hari nggak keserap malah jadi luka, belum apa-apa sudah ada luka, stres. Sekarang dikeluarin dari kotak. Nah mereka dari netes nih sudah punya insting. Jadi insting melindungi diri untuk lari apa sudah tertanam dari keluar dari begitu dia keluar dari telur. Kita nggak sempat opening tadi karena langsung aja pengen lihat kayak gimana proses keluarnya si itu. Cuman ini yang hari ini baru ini ya, Ve ya? Yes. Ya, bagaimana dia langsung. Wih. Nah ini dia nomor telur ke-3. Oh ini kayak yang kemarin paling pertama, antara 3 atau 4. Yang tadi harusnya yang malah pertama keluar ya? Ya antara itu atau ini bener yang nomor 3. Aku harus lihat. Soalnya setiap kali telur sobek pasti aku ada fotonya. Ini dari indukan Jantannya T+ albino, betinanya Jawa. Oke, berarti ini head. Yes, Jawa head T+, bukan head sulfur. Jawa head tiplas. Tuh Oshelinya dasarnya solid ya. Ya nggak mesti sih, itu nanti bisa pecah. Nah, kondisinya memang udah. Dan ini kondisi dia kayaknya kuning telurnya nggak sebanyak itu. Kadang ada baby yang dari netes kayak perutnya kenceng banget, ada yang gitu. Biasanya kalau kondisi perut kayak gini, besok aja langsung makan. Karena dia udah ngerasa Memang lapar kosong, ya, iya. udah kosong. Tapi yang kondisi penuh pun juga bisa langsung makan juga. Nah kalau dilihat hari-harinya, seperti kayak Nih, tertutup ya. yes. Aman. Kalau Bener. kondisi normal ya tersegel rapi. Ini baru netes, baru keluar dari telur, bukan kayak sudah hitungan hari atau apa. Jadi yang bener kayak gini ya, berarti bener-bener keserap sempurna, terus ketutup. Yes, dan mereka sudah instingnya itu langsung ada. Jadi kalau memang yang dari awal bakat bangsat, mangap-mangap dari awal. Kalau ini, ini karakternya udah asik kayaknya. kalau aku bilang nih karakternya masih agak penakut. Jadi ada yang lebih. Kalau lebih bagus lagi, dia pasti ngincar tangannya kita terus. Ini kan dia naik terus turun. Oh. Yang paling kelihatan nanti ketika sudah masuk gags. Dia ngelihat ada orang datang lewat, reaksinya seperti apa itu dilihat. Dan kalau dilihat ini dia baru netes, ukurannya sudah berapa coba panjang. Ini udah 25 lebih. Hampir 30. Hampir 30 ya. Macam-macam sih. Ada yang netes sudah lebih gede dari ini ada. Oh. Ada yang lebih kecil, ya biasanya lebih kecil. Jadi nggak semua, maksudnya satu clutch
hasilnya sama segini semua? kurang lebih sama tapi bisa variasi dikit. Tapi ya kadang kalau ada percampuran genetik tertentu, contoh misalnya ada sama Sumbawa atau sama Cuwini atau apa, pasti yang dominan kayak kapan hari pernah dominan Sumbawa, dia akan banget kecil. Iya sih. Ya Mas Panda ini ngapain ada Titan muncul di balik tembok. Jadi besok ini udah bisa mungkin kasih makan gitu. Bisa. Jadi langsung makan ya. Jadi ini habis ini PR aku lagi nih, harus mungkin beli jangkrik lagi Beli jangkrik gitu. buat awal-awal. Sebenarnya kalau dilihat Heeh. makan pun apa pas baby harus jangkrik ya nggak juga, mau langsung dari bisa. Orang-orang pada takut, cuma ya syaratnya ada syarat yang harus dipenuhi. Mereka suhu itu harus, kebutuhan untuk basking suhu harus ya. terpenuhi, karena itu yang bantu pencernaan mereka. Kalau kayak gini nanti dia bakalan di terrarium full pakai lampu atau nanti juga sesekali dikeluarin buat dijemur gitu. Nah kalau kondisi awal baru netes, biasanya aku langsung taruh di kegs dulu atau kontainer kecil dulu. Dan itu aku paling taruh satu kegs atau kontainer isi 1 sampai 2 ekor. Tujuannya apa ya, di sana aku mulai nyaring kayak memastikan mereka mulai makan, siapa yang sudah makan, siapa yang belum makan. Saya kalau terrarium kan kita umbar wis gak tahu siapa yang Kita makan, siapa yang nggak tahu. Jadi pertama itu, terus kedua buat aku nilai karakternya satu-satu. Jadi kelihatan kalau ini karakternya kurang bagus, jadi pertama dari kegs kan kelihatan mereka reaksinya sama manusia gimana, lari kah, panik kah. Dari sana terus dipindah ke, misalnya kalau bagus ya biarin. Kalau sifatnya kelihatan, oh ini dia tingkat stresnya tinggi, dia agak penakut sama manusia atau agak waspada, ya bisa di sementara taruh di kontainer dulu supaya dia nggak panik lihat sekelilingnya. Dan nanti dari kontainer makan sudah lancar, pelan-pelan kita buka sedikit, mereka sudah nyamperin terus. Ntar dari sana sudah lancar baru pindah ke kegs sudah lancar baru masuk tera. Nah, langsung tera ya nggak masalah, tinggal kasih makan tinggal. Cuma ya kalau kontrol. Nggak terkontrol. Baru kan ya kalau misalnya buat pasar sini, orang-orang kan masih rata-rata nyiaran di kontainer atau kegs paling taruh. Ya di sini juga aku mulai adaptasi mereka dengan environment tersebut. Ini kalau kondisi sekarang hujan, ya aku pakai pemanas. Ada heat mat. Oh pakai heat mat. Yes. Oke. Jadi supaya kalau nggak kejemur mereka tetap dapat panas. Kalau udah pakai heat mat, pakai itu nggak lampu spot juga? Nggak usah. Kan di kontainer kan tertutup atau kegs kan tertutup. Jadi kontainernya yang benar tertutup, nggak pakai yang Enggak. di model gitu. Kalau kegs pun juga kan atasnya kan plastik tertutup. Sementara pakai lampu malah resiko fluktuasinya nggak terukur. Apalagi Ya. kalau ditembakkannya ke kacanya. Ke kacanya. Lain cerita kalau tembaknya dari atas lebih bisa terukur. Ya, ini aja udah gerimis. Jadi ya pastinya kita butuh pemanas tambahan. Yang orang-orang biasa kan takut miara baby musim-musim kayak gitu. Ya sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya di alam juga kan di alam juga mereka kan keluarnya pas waktu kayak gini. Iya. Cuman di alam mereka udah tahu lah waktunya yang Mereka pasti jemur. Coba aja ngukur basking spotnya mereka di alam berapa derajat. satu kayaknya. Ambiensi kita dapat mungkin cuma 32, 33 sampai 35. Saya Tapi coba kalau tes permukaannya. Permukaannya ya. Itu bisa kalian kaget sendiri lihat apa hasil scan-nya itu. Untuk baby pernah sampai berapa untuk titik spot panasnya? Titik spot apa ada yang sampai 45 50. 45 sampai 50. Yes. Itu dia bakal gitu. Enggak. Dia cuma penasaran ternyata. Bisa. Enggak. Kalau ini Oh, aku bisa? kalau aku nyengkrem, Heeh. dia berontak, aku nyengkrem pasti dikit. Itu kan kayak wujud self defense-nya. Sebenarnya. Tapi ini termasuk karakter yang lumayan maksudnya oke lah kan, bukan yang preman pasar. Kalau preman pasar baru gini aja wis. Ada yang seperti itu. Jadi CB, WC, CH bukan berarti kita merubah sifat aslinya mereka. Mereka punya sifat masing-masing. Kayak anjing kucing aja punya sifat sendiri-sendiri. Cuman untuk kalau CB kelihatan lebih hydrated gitu ya, badannya lebih. Nah, yang pasti tingkat stresnya lebih rendah. Apalagi ketika kita masukin ke kandang. Jadi kalau kayak di tempat kandang ngeram kayak gini kan orang-orang takut apa
nyundul atau apa? mulutnya rusak, ah. kotor apa. Nah, di CB minim terjadi meskipun mereka karena mereka sudah tahu oh, ini boundariesnya sebatas ini. Beda kalau WC yang jiwanya jiwa bebas, Pasti cari celah. apapun diserobot. Ini lumayan. Dotnya pun cukup rapi. Dan memang kalau head kita nggak tahu dari apa ya, morfologinya nggak kelihatan memang kalau. Nggak sama sekali. Lain cerita kayak contoh yang sudah terjadi di luar kan ada yang bikin head black sama normal. Ya. Sama ada juga yang kalau head sulfur kan di sini juga ada. Kalau head black aku lihat orang-orang rata-rata hitamnya lebih banyak, lebih pekat. Ini lebih pekat. Kayak kan ini kayak hitam ada plastik, nah itu kayak soal hitamnya lebih Solid tebel banget, gitu. Saat banded di wajahnya lebih tebel apa. Nah kalau yang head sulfur, kalau yang di pengalaman tuh basically ya kayak normal. Cuma ada satu dua yang kadang alisnya sedikit samar-samar atau kepalanya sedikit lebih terang, cuma beda gitu doang. Gak sampai signifikan gimana. Mau bilang kepala terang head sulfur juga enggak. Nggak bisa. Karena head sulfur itu juga ada yang dari sulfur kawin Jawa kepalanya terang. Ya udah anteng, udah mulai anteng. Tapi paling kalau ada yang berdiri langsung sakit. Sakit lagi. Emang sama baby harus pulang sih. Nah aku nggak ngerti orang luar kalau trust building seperti apa. Kan itu kan kayak mereka nggak pernah show off kayak pas pertama kali seperti apa atau apa atau sudah jadi oke, trust building, socialize, bla bla bla. Ya mungkin caranya sama kayak kita handling atau gimana. Nggak tahu. Nah aku lihat kayak mereka di kandang kumbaran, kok tahu-tahu sudah kalem semua. Tapi kira-kira kalau memang kita pegang nih, niat kita pegang gini, ya nanti kayak trauma gitu nggak sih? Bisa. Dasarnya mereka kalau ngeliat kita kan ada dua posibilitas. Pertama mereka langsung ngangkat kita ancaman Ke makanan. atau makanan. Atau kan mereka anggap kita sekedar makhluk lain yang tidak membahayakan diri mereka. Kalau mereka sedang anggap kita ancaman, terus kita paksa pegang, pasti berontak. Dan berontaknya itu lebih lari lah. Dan ketika kita paksa pegang pasti ada sisi traumatis. Dan kita bisa mulai dari awal lagi jadinya. Iya. Jadi kayak orang, aku nggak tahu sih metode force handling itu masih efektif atau enggak di beberapa mungkin bisa jadi, tapi kayak Tetap stres ya. Ya begitu nggak di handling apa yang terjadi? Kan biasanya kan kita kan orang-orang yang kita lihat yang di forum-forum kadang ada yang ditaruh di kontainer kayak gini, isi air terus dibiarin sampai capek kayak gitu kan. Nah kayak gitu juga kita nggak bisa bilang itu salah, cuman kebanyakan nanti malah bikin stres gitu, stres, trauma. Jadi kita balik lagi ke awal kita biar dia percaya lagi gitu kan. Lebih enak sih lewat tong fit, kita ngasih makan pakai alat, pakai pinset, pakai hemostat kayak gitu. Ini baru satu, kemungkinan nanti ada kapan lagi gitu Be? Apanya? Menetasnya Desember ada lagi. Desember itu yang Jawa Sumbawa, terus Februari sulfur sama black. Terus yang black juga. Yang apanya pure black sama pure sulfur itu. Oh itu pure. Oh Yes. enggak, itu ya. Nah, biasa kalau aku sih pasti ku foto dulu pas atas. Ya, Ini dokumentasi kayak gini. Jadi aku nginget motif-motifnya seperti apa, terus angka telurnya keberapa. Mungkin kalau bukan orang reptil, mungkin reptiler, mungkin bahkan pokoknya sama aja ya. Enggak, sudah udah kayak ada kuncinya sendiri-sendiri gitu. Patternnya tuh udah itu. Nah, Udah biasa punya dari kunci. habis foto badan kelihatan motifnya kayak gini, terus angka telurnya. Oke. Dan ini kelihatan ya kalau bukan sobekan itu. Nah, kalau bukan sobekan kayak gini asli. Abs- Jadi absurd. mereka moncongnya ini bakal nyobekin kiri kanan, terserah mereka. Oke. Dan mereka ini sebenarnya punya ektut. Ektut. Oke. Nah, aku nggak tahu kalau kamera kalian bisa makro. Atau nanti kita coba foto aja ya. Mungkin kalau kelihatan ektutnya. Di center Ah. lebih kelihatan. Jadi ektut itu posisinya di Ujung moncong. moncong. Nah, itu Moncong. kelihatan.
persis ujung moncong. Tuh kelihatan nggak? Mungkin kalau nggak kelihatan Nah. di video, kalian bisa nanti Ini ada kasih sisi foto. ujung banget. Itu buat nyobek. Jadi, jadi kenapa bisa sobek ya itu pakai ektut itu. Hanya sesimpel aset sekecil ini. Tapi habis itu nanti hilangnya hitungan jam nggak sih, V? Atau hari? Hari. Hari. Tahu-tahu ntar hilang. Curious. Curious little Salvatore. Kita tadi kehujanan. Kameranya nanti rusak. Kehujanan. Kita mundur. Ayo masuk ke dalam. Oh ini backgroundnya. Kenapa kok bisa putih semua ya? Bisa putih semua. Oke. Jadi ini behind the scene-nya BTS-nya, bukan BTS. Nah, tapi kalau yang foto sertifikat lain lagi, lebih proper. Lebih proper di. Oke. Aku perlu cat lehermu. Ini lumayan seperti. Aku bilang sih ini nggak jampi banget sih, malahan ini udah kayak di Wikip lama gitu. Biasa kalau kayak mendung ini warnanya sedikit ditingkatkan. Maksudnya exposure-nya supaya seperti mata lihat. Nah biasa habis ini langsung aku masukin keksnya. Oke. Jadi ini sudah ada yang aku siapin. Ini ada satu yang sudah kosong. Saya ini kolornya tersendiri. Nah ini di bawah keks ini ada heat mat-nya. Heatmatnya itu pakai itu juga nggak? Pakai hemostat juga nggak? Apa? Termostat juga nggak? Enggak, ya cuma ada tenaga apa? Low, medium, high aja. Oh. Oh iya. Ini lagi ku setting low. Dipegang nggak apa-apa, Fik? Apa? Jerutnya ada paling. Oh, hangat gitu. Tapi kalau low sebenarnya buat keks ini kurang. Kurang nembus gitu. Biasanya medium. Nah, sebenarnya kalau dirasain di dalam lumayan lah ada dapat. Paling kan udah dapetin ambience 30-29 dapat. Paling ntar punya lain medium pas pagi supaya mereka naik. Jadi kalau untuk gags pakainya heat mat. Nah ini sih sebenarnya harusnya pakai kita. Ini standar aku kudu beli lagi buat di sini. Soalnya kan sudah mulai cuaca kayak gini. Kalau biasa ini aku kasih ada tutup khusus yang langsung ram, jadi langsung jemur. Ini pagi. Kita kapan hari kesini beda banget sama sekarang. Ini udah suhunya udah turun banget ini dari yang kapan Beda. hari kesini. Udah beda banget. Kalau ini adalah salva yang harus diperhatikan. Dia terlalu bodoh sehingga menggigit jarinya sendiri. Oh god, oke ini ya. Tapi aku nggak lihat ada indikasi ngarah ke pembusukan sih, jadi cuma Oke aman. sementara bisa. Ya ini juga kandang. Ini habis operasi. Ini kandang. Oh ini kemarin dioperasi di Iya, DRD. yang aku bilang mau nelor, ya beneran malamnya nelor. Cuma egg binding. Cuma biayain dia. Waktunya dicuci lagi. Oke, jadi egg bindingnya waktu itu apa? Waktu itu karena Oversize. Oversize. Telurnya. Dia usia sudah dia aku 17 3 tahun lebih. Dan itu aku terima sudah baby up yang pertumbuhannya terhambat karena pemeliharaan sebelumnya kayak cacing kayak apa. Jadi kayak startnya sudah telat. Jadi harusnya dia usia mungkin sudah 4 tahun lebih. Dan harusnya ukurannya Nggak kalau segini. lebih gede lagi. Lebih gede lagi. harusnya. Jadi miara biawak itu kayak usia setahun pertama itu penting kalau misalnya mau ngejar ukuran. Jadi yang kayak kapan hari kan dia kan di sini, yang ini kan masih 2 bulan segini. Itu 2 bulan ya gitu. Jantan tapi.
Oh ya, terus untuk jantan betina, ini dari mulai telur sampai dia ukuran juve itu pertumbuhannya tuh ada yang beda gitu nggak sih? Beda. Dari seks berarti Growth-nya jantan rata-rata lebih cepat dibanding betina rata-rata. Oke. Cuma nggak nutup kemungkinan kalau ada betina yang cepat. juga yang sama. Ya. Kalau aku feeling yang satunya ini betina. Oke. Jadi jantan growth rate-nya lebih tinggi, lebih Yes. cepat. Sama yang kayak kecil di bawah ini lebih mudah dari yang di atas. Ini Jawa murni. Sengaja aku pindah karena buat apa? Buat bayi-bayi baru. Ini 1,5 bulan. Di jantan lebih cepat pertumbuhannya. Ini cuman kasus di captive breed atau Alam pun bisa. alam oke. Kayak salah satu Jawa pelopornya Nelly si Koci itu dalam setahun sudah 1 meter. Kan WC ya. Nah ini sama satu klub sama yang albino di sini. Cuma karena mereka sudah makan cepat, tingkat stresnya lebih tinggi, maksudnya kayak mereka nggak lebih takutan sama orang, pertumbuhannya terhambat. Yang ini yang jantan, yang betina. Dan jantan betina pun ini masih sekedar prediksi dari metode candling Candling pakai center. Dan Oke, itu kan berat. sementara yang sudah mencoba memperkuat hipotesisnya kan ada temen di luar breeder, dia biasa untuk sexing dia pakai DNA, dan dari DNA dia sudah memilah yang jantan betina dan dia coba dengan Candling. Ya, dia nemuin ada perbedaan juga. Jadi candling tetap bisa dipakai buat salvator yang masih segini ya. Dari baby, cuma ya akurasinya nggak bisa 100%. Soalnya ada betina yang memang tail base-nya lebih tebal, ada yang enggak. Nggak Itu yang kelihatan, bingung. Kayak ini aja sulfur ada yang satu kira betina kan aku kan nggak candling. Ukuran sudah segini sudah setahun lebih kan kelihatan rata kirain betina, ternyata jantan. Kelihatan masih agak rata. Yang tadi makan tuh. Jadi mungkin kalian punya salva baby atau juve bisa nggak sih? Be? Bisa. Cuma ya senternya kudu kuat. Senternya yang lumennya yang agak tinggi, jadi biar bisa nembus itu lapisan kulitnya. Sebenarnya ya kalau mau bikin penelitian massal, ya kudu ada penghobi-penghobi yang memang mau nyoba miara dari baby terus diganting mereka nyatet, tapi mereka harus konsisten. Jadi dipiara sampai gede sampai benar-benar ketahuan seksinya apa. Didokumentasiin. Kayak gitu mungkin bisa bikin jurnal rame-rame soal apa? Metode candling pada seksi di awal salah satu. Soalnya biasanya candling dipakai buat odatria ya, buat yang kecil-kecil gitu. Kalau ini kan Kalau kata temen-temen yang di luar tuh bukan masalahnya kayak yang di maupun yang di klitorisnya, tapi pembuluh darah yang di sekitar situ. Oh, bahkan Jadi kalau ada yang penisnya yang hitam-hitam itu mereka bilang malah itu pembuluh darah. Jadi kayak suplai darah ke arah situnya lebih tebal lebih banyak. dibanding yang betina. Jadi yang betina kan bukan bentuk kalau ini nggak ngerti dia mau teorinya dia sih seperti itu. Dia menganggap itu adalah pembuluh darah yang diuplai ke sana. Cuma yang nggak tahu lah kalau bilang pembuluh darah kan nggak tahu. Ya ini kalau soal perkembangan seperti itu dari baby, kalau yang mau ngejar kamu piara jumboan ya dari kecil bikin yang enak. Dan itu tentu karakter pengaruh. Jadi kayak aku mau punya salva jumbo ya wis cari yang baby karakternya bagus, wis kasih makan aja, kandang yang proper, growth-nya pasti cepat. So, di sini juga semuanya nggak ada yang di-push ya, ya. Kayak kalaupun daging ya, yang ini makan 3 hari 4 hari sekali. Dia pada sekali. Dan tapi tetap sih maksudnya jangkrik tetap ya. Kalau sudah Serangga- makan daging enggak. Udah nggak? Tapi kalau habis makan daging terus aku kasih jangkrik bisa 2 hari sekali. Jadi kayak selang-seling, bukan berarti makan daging terus aku tambahin jangkrik lagi. Enggak ya. Ya emang tuh bisa buat snack plus building apa bisa. Cuma kalau aku sih Enggak ya. ya buat ngurangi beban pencernaan ya. Iya. Soalnya logikanya kan mereka pencernaan belum selesai kerja wis ditambahin lagi.
Jadi idealnya per 3 sampai 4 hari sekali. Itu kalau habis makan daging. Kalau di base ya. Entah itu tikus kah, cicak kah, apa. Cuma kalau kayak pinggis, cicak kan gampang tercerna, Gampang. cepet banget. Itu 1-2 hari sudah beres. Cuma pinggis kan ya mayoritas lemak. Tulang pun belum kebentuk kecuali yang Ya. sudah ada bumbunya itu bisa. Jadi kita nanti bakal kesini lagi mungkin kita bakalan dapat kabar lah dari Harvey kayak gimana. Nah, mengumpulkan panen-panen telur. Panen-panen telur karena kan karena kita nggak sempet ke alam buat beneran kita nge-record proses telur keluar dari telur. Sebenarnya kalau yang lebih susah lagi untuk kalian dapat adalah proses bertelur. Proses bertelurnya ya. Kemarin Ya, sebenarnya hampir. si sulfur itu ya. Cuma ya kalaupun kalian kesini juga dinding nggak ada yang iya keluar. sih, waktu itu juga yang baik. Cuma kayak kalau kalian ngejar ngerekam pas momen ngambil dia bertelur, manennya kayak gimana, nyiapin tempat untuk inkubasi telurnya kayak gimana, ya itu kayak harus kejar-kejar waktu. Ya satu bisa memperkirakan, ini kayaknya dalam minggu depan. Cuma hari apa ya? Harinya kita nggak tahu. Tapi bisa sih diperkirakan kalau dalam margin 2 hari, 1-2 hari. Kok gampang sih kan? Naik tol sejam Naik sampai. tol jam gitu. Nah, bayi keluar sini mau krian wes terus langsung nyampe asal nggak macet. Cuma ya itu kalau telur panen pasti malam. Nah, Pasti malam. jadi otomatis kalau keperluan dokumentasi aku pakai center HP apa sambil satu HP buat enter, satu buat foto. Jadi yang kayak aku posting-posting itu ya pasti ada senternya buat nerangin. Ini ternyata udah sore dan kita mau Isi rahasia. misi rahasia lagi ke klinik ke DRD. Situ kita balik lagi ke Jombang. Ya ini kita cuma dokumentasi kecil aja. Kita cuman tadi kebetulan aja Harvey tadi ngabarin kita kalau ada yang netes gitu. Cuman nggak masih sebagian ya, belum semuanya. Saya kalau besok pasti lebih banyak lagi Ya gitu. Mungkin kalian bisa cek aja di Instagramnya Harvey di mana Harvey? NLI Project. NLI Project. Itu pasti ya aku kebetulan akhir-akhir ini sibuk jadi yang pas momen sopet belum upload. Pasti habis ini gua upload. Pasti semua ada foto pas baru netes dan telur. Jadi itu memang kayak dokumentasi kayak yang sekarang di sertifikat itu kan ada barcode-nya. Terus scan pun ya ngarahnya ke pos pertamanya mereka di IG. Jadi langsung konfirmasi memang ini asli dari NLI, bukan dari mana-mana terus dibikinin barcode. Jadi nggak bisa. Jadi udah bener-bener ada datanya, ada dokumentasinya. Kayak kan kita Ini kan sekarang sudah mulai main genetiknya mulai macam-macam, sudah ada albino, sulfur, macam-macam. Rencana sih syukur-syukur dalam waktu mungkin kalau bisa tahun ini atau awal tahun depan kita mulai coba implementasi microchip. Nah, kalau pakai microchip nanti mungkin lebih gampang juga ya. Pasti di sertifikatnya ada salah satu barcode-nya. Jadi ntar konfirmasi terutama buat yang multigen tadi ya. Bukan multigen ini apa ya, hidden. Karena head ini loh, terutama head albino, head sulfur. Biar supaya mereka hafal ngelacaknya. Untuk pure black nih, Fit. Kan penasaran kan tadi bahas-bahas sama orang-orang belum juga yang soal black. Ini kira-kira black yang pure black kapan lagi? Ya itu, Februari. Yang itu netes. Itu netes Nah, ya. kalau soal bertelur, aku harus ngecek dulu di belakang. Soalnya kayaknya ada satu betina aku sudah mau. Ya, sekarang ini udah sore banget, udah jam 4:30, kita harus balik. Kita belum balik ke Jombang sih, kita masih harus jemput si Dr. Dian sama Mas Lawan. Terus itu udah kita langsung balik ke Jombang. Thank you banget Bapak yang tadi udah dikabarin. Saya dadakan banget kabarnya kayaknya kalau nggak tahu sih kemarin malam ya. Kemarin malam kayaknya ke Suro. Kemarin malam jadi si Suro Limbat itu dikabarin sama Harvey, terus ini kebetulan kita kan ke Surabaya jadi kadang aja mampir. Oke, kalau kalian suka sama video kita jangan lupa klik like, kalau suka banget bisa subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video dari kita. See you. Kamu di mana?